Dipukul sampai mati pun tidak akan mengakui. Bab 496. Setelah bertekad tidak akan mengakuinya, Ferdian mulai lega, mengangkat cangkir teh dan seteguk meminum habis, merenggangkan pundaknya. Dia pun berkata, "Abraham, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku ingin menemukan ayah kalian. Tidak ada cara lain, hanya tidak ingin orang lain memanfaatkan dia dan mencelakai Arila," kata Carson sambil bersandar di kursi. Kakinya dengan anggun tumpang tindih dan mengangkat kakinya, dan ujung jarinya seperti biasa menghentak pelan di atas meja. Bagi Carson, Fernando adalah orang yang tidak punya hubungan dengannya. Dia hidup atau mati dan tidak ada hubungannya dengan dia. Dia berusaha keras untuk menemukan Fernando, dan dia tidak ingin Fernando terluka. Alasannya hanya satu, yaitu dia tidak ingin melihat Arila sedih. Jika memang Fernando menghilang, jika Arila tahu, Carson tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Mengenai masalah Arila, dia selalu lebih hati-hati. "Abraham, ayah kami telah meninggal lebih dari 20 tahun, dan kamu bukan tidak tahu itu." Ferdian mengerti arti Carson. Dia bukan orang yang suka ikut campur urusan orang lain. Tetapi karena orang ini memiliki hubungan dengan Arila, dia pasti ikut campur. "Kamu tidak mau mengatakan, aku tidak akan mempersulit kamu. Butuh bantuan, kapanpun boleh kamu menelponku." Setelah melontarkan kata-katanya itu, Carson langsung bangkit dengan anggun dan melangkah pergi. Jalan sampai di ambang pintu, Carson berhenti dan berkata lagi, "Masih ingat nomor teleponku, bukan?" Ferdian mengangguk tanpa sadar, lalu menatap Carson yang membuka pintu dan pergi. Melihat bayangan punggung Carson, Ferdian sambil merundung. Dalam hatinya dia tahu, ingin membantu ayahnya mendapatkan identitas baru, mencari dokter bedah plastik tingkat atas. Masalah ini, minta Carson yang tangani pasti akan lebih mudah. Tetapi Ferdian tidak tenang. Pikiran Carson terlalu dalam. Dia tidak pernah bisa menebak Carson dan tidak pernah tahu apa yang dipikirkan Carson. Dia bagaimana bisa dengan tenang menyerahkan ayahnya kepada seseorang yang tidak pernah bisa dia tebak. Sungguh luar biasa baginya bahwa ayah yang sudah meninggal 20 tahun yang lalu masih hidup. Membuat dia kaget dan membuatnya khawatir. Setelah dia memijit dahinya, Ferdian menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya, agar dia tidak berpikir sembarangan. Bagaimanapun, dia akan membantu ayahnya mengembalikan penampilannya, membuatkan identitas baru untuk ayahnya. Ketika Arila sampai di rumah, dia melihat bahwa para pelayan di rumah sibuk mengepak barang-barang dan membawa beberapa kotak, tidak tahu sedang berbuat apa. Epa membawa Rila bermain di ruang tamu. Mereka berdua main dengan girang. Akhirnya Arila dapat melihat senyuman di wajah Rila kecil yang sudah lama tidak dilihatnya. "Bibi, berikan uang." Suara Rila yang lembut terdengar oleh telinga Arila. Orang yang mendengarnya juga akan merasa senang. Epa berkata, "Bibi akhir-akhir ini tidak ada jadwal syuting, tidak punya uang. Tunggu ayah kamu pulang, minta saja ayahmu memberikan uangnya." Rila menggelengkan kepalanya. "Tidak mau ayah yang memberikan uang?" Epa tidak paham, dia pun berkata, "Ayah kamu punya banyak uang. Kenapa tidak mau ayah yang memberikan kamu uang?" Rila berkata lagi, "Uang ayah untuk disimpan, dipakai saat Rila besar nanti." "Ayo, kamu ini anak mata duitan. Masih sekecil ini sudah berharap ayahnya menyisakan uang untuk kamu pakai saat sudah besar nanti,"
Epa mencubit pipi Rila dan juga memeluknya. Rila bukan anak mata duitan. Rila adalah tuan putri. Dengan mulut datar, Rila membalas. Kamu anak mata duitan, kata bibinya. Bukan, kata Rila. Iya, kamu anak mata duitan. Bukan. Cekcok dan mereka pun bertengkar. Arila tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menggelengkan kepala, tersenyum dan berjalan ke sana. Bibi hanya bercanda dengan Rila. Rila adalah kesayangan kita, kata Arila. Ibu, melihat ibunya, Rila langsung jatuh ke dalam pelukannya, seperti seekor kucing kecil yang manja. Arila menangkap tubuh kecil Rila dan mengatakan bahwa dia kecil, tetapi sudah tidak kecil. Ketika dia bergegas dan hampir menabrak Arila, Arila hampir tidak sempat memeluknya. Arila membelah poni Rila dan berkata, Rila, senang bermain dengan Bibi bukan? Rila kecil pun berkata, Bibi bermain dengan Rila, tidak memberi uang. Arila tersenyum, dia pun berkata, Iya, jadi Bibi kalah dan tidak memberikan uang. Mau main curang? Epa langsung mengelak. Kakak ipar, mengapa kamu mengatakan aku seperti itu kepada Rila? Meskipun benar bahwa dia kalah dan tidak jujur, tetapi di depan Rila, bisakah memberikan sedikit muka pada dia sebagai bibinya? Arila menatap Epa. Dia telah melewati berbagai masalah, tetapi dia tetap saja tidak berubah. Tetap saja menjadi orang yang membawa kebahagiaan kepada keluarganya. Tetap saja tersenyum menghadapi kehidupan. Rila dengan semangat menganggukkan kepala, menandakan dia setuju dengan omongan ibunya. Epa berpura-pura menangis. Rila kecil menindasku. Aku juga ikut kakek nenek pergi. Tidak mau tinggal bersama kalian lagi, agar tidak ditindas kalian setiap hari. Ayah ibu mau pergi. Mereka mau pergi kemana? Arila tidak pernah mendengar ayahnya dan ibu Carson mau pergi, makanya sangat kaget. Epa segera mengganti wajahnya dengan serius. Kondisi tubuh ibu tidak sehat. Tidak cocok tinggal di pusat kota untuk jangka panjang. Ayah sudah mengutus orang ke villa di Gunung Pandera untuk bersih-bersih. Mereka hari ini pindah tinggal di gunung. Gunung Pandera juga bertempat di kota Pasir Bumi. Menyetir pakai mobil hanya 2 jam. Jika ada apa-apa, semua mudah untuk berjaga. Ayah Carson dan ibu Carson akan pindah tinggal ke villa di Gunung Pandera. Hal sebesar ini Arila sama sekali tidak tahu. Dalam hatinya menyalahkan diri sendiri. Dia sebagai menantu benar-benar tidak masuk kualifikasi. Arila bertanya lagi. Epa, ayah ibu mau pindah. Abangmu sudah tahu tidak? Epa berkata, belum. Kakak sangat sibuk. Ayah ibu sering ke sana kemari. Tidak ingin merepotkan kakak, makanya mungkin saja mereka belum mengatakannya. Arila, kamu sudah pulang? Tiba-tiba terdengar suara ibu Carson. Arila segera bangkit berdiri dan berkata, Ibu, apakah kalian akan pindah ke villa di Gunung Pandera? Ibu Carson menganggukkan kepalanya. Tubuhku tidak berguna. Ayahmu menemaniku untuk tinggal di pegunungan. Epa bergegas memeluk ibu Carson. Dia pun berkata, Ibu, aku juga ingin ikut kamu dan ayah tinggal di atas Gunung Pandera saja. Ibu Carson mencubit hidungnya dan berkata, Kamu gadis kecil, omonganmu enak didengar. Biarkan kamu hidup dengan kami 2 orang tua. Kamu tidak akan tahan.
Tentu saja masih ibu yang paling mengerti aku, kata Eva. Kepribadian Eva memang dia tidak akan betah di pegunungan. Dia hanya asal membicarakannya. Ibu Carson memeluk Rila kecil. Rila kecil, kakek dan nenek pergi ke villa di atas bukit. Ingat untuk mengajak ayah dan ibumu membawamu bermain setiap akhir pekan. Nenek, Rila akan merindukan nenek dan kakek, kata Rila kecil. Dan yang mendengar ucapannya pasti merasa hatinya sedang meleleh. Ya, anak pintar. Jika bukan karena alasan kesehatan, Ibu Carson benar-benar enggan untuk pergi. Dia bisa melihat cucunya setiap hari, memeluknya dan menciumnya. Betapa bahagianya itu.